Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ruang Kolaborasi Modul 2.3 akan mempraktekkan coaching yang dimulai pada topik pertama sebagai coach yaitu Pak Agusman dan coach yaitu saya sendiri Suryanti. Silahkan disimak, kepada Pak Agus dipersilahkan. Ibu dulu dah. Ya, Pak Agus. Iya, Bu. Saya minta waktunya sebentar. Boleh, Bu. Saya nih mau cerita Ada apa nih, tuh, Bu? Pak, masalah Oh, iya. supervisi pagi tadi nih, Pak. Kira-kira ceritanya tentang apa, Bu? Ada masalah ya? Iya, Pak. Gini, Pak. Pagi tadi saya ditegur sama Pak Kepsek. Pak Kepsek nih kayaknya dapat laporan dari pengawas nih, Pak. Iya. Saya kan di supervisi. Terus Iya, Bu. saat supervisi, Bapak pengawas tadi bertanya kepada saya, Ibu kenapa tidak menggunakan buku teks? Terus saya jawab lah, Pak, ya saya pakai sumber belajar lainnya, Pak. Saya tidak menggunakan buku teks. Terus, Pak, kayaknya Bapak pengawas tadi tidak puas dengan jawaban yang saya sampaikan, Pak. Mungkin kayaknya dia menyampaikan itu kepada Bapak Kepala Sekolah, sehingga saya kena tegur tadi nih, Pak. Oh, seperti itu, Bu. Kira-kira nih, Bu, ya, hambatan apa yang Ibu hadapi ketika Ibu menggunakan buku teks? Ketika tidak menggunakan buku teks. Sebenarnya kalau untuk menggunakan buku teks sebenarnya tidak menghambat sih, Pak. Cuman saya kan sudah paham dengan materi, karena kan itu terus yang kita pelajari, Pak. Jadi saya sudah paham dengan materi itu, makanya saya tak pakai buku teks, Pak. Oh, jadi Ibu merasa sudah menguasai lah seperti itu, Bu, ya. Jadi Ibu merasa tidak perlu lagi menggunakan buku teks. Oh iya, seperti itu. Kira-kira tentu ada kelebihannya. Kira-kira menurut Ibu apa kelebihannya kalau Ibu mengajar tanpa menggunakan buku teks? Nah, gini, Pak, kalau dibilang kelebihan, rasanya tidak terlalu berlebihan ya, Pak, ya. Saya rasa kalau pembelajaran itu saya bebas, Pak. Kalau kita menggunakan media pembelajaran melalui video kan lebih bebas, Pak. Kan sebagai implementasi kurikulum merdeka, jadi kita kan bebas mau proses pembelajaran pakai media apa terhadap anak murid kita, Pak, itu. Iya, berarti kalau Ibu tidak menggunakan sumber belajar dari buku teks, Ibu tentu ada menggunakan sumber media-media lain. Kira-kira apa yang Ibu gunakan sumber belajarnya? Iya, saya pakai sumber belajar melalui internet. Kemudian juga saya sajikan artikel gitu, Pak. Jadi saya berserahkan kepada murid saya, mereka bebas mau menggunakan yang mana. Sebagai kan implementasi diferensiasi nih kan, Pak, pembelajaran merdeka belajar gitu, Pak. Iya. Jadi kalau seperti itu menurut Ibu nih, kalau kita menggunakan buku teks, apakah bisa menghambat eksplorasi anak? Itu tuh, Pak, sebenarnya kalau menghambat tidak lah ya, Pak, ya. Bahkan kalau misalnya pakai buku teks itu bisa mengeksplorasi atau sebagai bahan referensi mereka. Jadi sebenarnya tidak menghambat sih, Pak, tapi bisa jadi referensi bagi mereka, Pak. Ya, saya setuju dengan Ibu. Berarti kita bisa saja jadikan buku teks sebagai sumber belajar, karena semakin banyak kita menggunakan sumber belajar maka akan semakin baik proses pembelajaran di kelas. Iya kan, Bu? Iya, betul, Pak. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah? Mungkin ini kita anggap sebagai masalah karena dapat laporan. Iya, Pak. Kepala sekolah mendapat laporan dari pengawas, waktu itu Ibu ditegur sama kepala sekolah, berarti itu kan bisa kita sebut sebagai masalah. Jadi apa rencana Ibu ke depannya? Ya, rencana saya mungkin pertama sekali saya akan menemui kepala sekolah lah dulu, Pak, ya, mau minta maaf karena udah mengecewakan Bapak kepala sekolah kan. Apalagi laporannya dari Bapak pengawas gitu. Terus selanjutnya kalau memang ada kesempatan gitu, Pak, ya, saya mau bertemu langsung kepada Bapak pengawas, minta maaf, menyampaikan bahwasanya nanti mungkin saya akan
mengcombine lagi, mungkin pakai buku teks gitu Pak. Iya, iya, iya. Pembelajaran lainnya gitu Pak. Itu aja sih. Oh. Saya- Oh, jadi kira-kira kalau jumpa pengawas seperti tadi itulah yang Ibu akan sampaikan ya? Ya, saya kan bilang sama Bapak pengawas gini, Pak, saya akan menggunakan buku teks sebagai bahan referensi anak, tapi juga saya akan memadukan dengan pembelajaran media pembelajaran yang lainnya Pak, seperti YouTube. Kemudian kan anak-anak kita kan dunianya gadget kan Pak, jadi Iya, iya. kalau buku teks aja mereka merasa bosan, jadi makanya saya menggunakan media pembelajaran. Iya. Biar lebih bervariasi Bu ya. Iya Pak, betul sekali tuh, Berarti Pak. ya, jadi rencana Ibu ini sangat bagus sekali berarti. Mudah-mudahan berhasil Bu ya. Komitmennya apa nih Bu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan ini? Saya berkomitmen akan terus meningkatkan pembelajaran saya menggunakan media-media pembelajaran yang bervariasi, kemudian dikombainkan dengan buku teks. Ya terserah anak lah gitu kan mau menggunakan yang mana. Kan kita pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat dan dari anak tersebut gitu Pak. Nah, terus di sini saya berharap dengan adanya media pembelajaran yang lebih baru sehingga anak ini bebas memilih untuk mengeksplorasi pembelajaran, dan juga mungkin saya rasa yang mana menyenangkan buat mereka lah gitu Pak. Iya betul Bu. Berarti bagus sekali berarti komitmen Ibu ke depannya ini. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Seperti itu. Ibu ya. Iya Pak. Makasih Pak ya udah memberikan waktunya untuk coaching gitu, untuk sharing. Oke Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu. Pak. Oke sip. Nah, Lanjut. topik selanjutnya yaitu adalah sebagai coach Ibu Suryanti dan coachi yaitu Pak Agusman. Pagi Pak Gus. Bagaimana Pagi, Bu. kabarnya nih Pak? Kayaknya Bapak nih ada sesuatu nih yang ingin disampaikan kepada Irin. Alhamdulillah. Kalau bilang sehat ya alhamdulillah sehat. Cuman ada masalah sedikit nih Bu. Iya Pak. Iya. Kayaknya ada masalah dalam proses pembelajaran seperti itu Bu. Ada yang bisa dibantu nih Pak? Dalam proses pembelajaran itu saya ingin meningkatkan kompetensi saya Bu, dalam mengelola kelas terutama seperti itu. Bagus tuh Pak. Kira-kira ngapa Bapak mau meningkatkan kompetensi Bapak? Apa tujuan Bapak? Tentunya saya ingin menciptakan kelas yang kondusif, yang menyenangkan, kelas yang dirindukan oleh murid seperti itu. Nah kalau gitu Pak, selama ini apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan Bapak tersebut? Selama ini ketika saya mengajar saya sudah mencoba berbagai macam metode Bu, metode pembelajaran, tapi rasanya belum ada yang benar-benar efektif, belum ada yang benar-benar menyenangkan bagi murid saya seperti itu. Gitu Pak ya. Iya. Apa kira-kira Pak tantangannya? Kenapa kurang menyenangkan? Apa tantangan Bapak selama ini Pak? Saya merasakan ini Bu, kesulitan dalam mengendalikan siswa yang suka ngomong ketika kita menjelaskan, dia juga ikut menjelaskan di belakang seperti itu. Iya, benar, Tentu kita benar. sebagai guru merasa tidak dihargai seperti itu kan. Betul. Ah, Terus Pak, gini, kira-kira Iya, Bu. Bapak membutuhkan apa nih untuk meningkatkan atau mencapai tujuan Bapak tersebut? Kan anak katanya tadi suka bicara gitu. Nah, apa yang Bapak Iya. butuhkan kira-kira? Kayaknya saya butuh strategi lah Bu, strategi macam mana yang dia sering ngomong ketika kita jelaskan, dia tidak ngomong lagi. Jadi untuk meningkatkan kompetensi dan proses pembelajaran, tentunya saya pengennya di kelas itu menyenangkan seperti itu, kelas itu dalam keadaan kondusif seperti itu. Oh iya Pak, selama ini Bapak Iya. strategi apa dalam pembelajaran Bapak? Yang ingat saya yang sering saya lakukan itu saya melakukan strategi pembelajaran kolaboratif Bu. Oh, kolaboratif ya Pak ya. Ya. Terus ketika Bapak selama menggunakan kolaboratif tadi, apa suasana? Bagaimana suasananya Pak? Kayaknya memang membosankan sih Bu.
selama proses pembelajaran. Banyak diskusi sama dia, Bu. Cuman diskusinya kadang tak nyambung gitu. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Jadi kayaknya suasananya membosankan, boring bagi anak-anak Iya. ya. Terus kira-kira Iya, kan anak dibosan nih Pak. Jadi strategi Pak yang Bapak butuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut apa kira-kira Pak? Berarti saya harus ini, Bu. Sepertinya saya akan membuat pembelajaran yang bervariasi. Karena kalau hanya kolaboratif saja, saya sudah bisa mengidentifikasi masalahnya ini. Karena anak jadi bosan karena mungkin saya menggunakan satu jenis metode pembelajaran. Dan mungkin saya akan juga menggunakan game-game yang menyenangkan, ice breaking, agar suasananya tentu lebih menyenangkan. Siswa seperti itu. Iya bagus tuh Pak. Rencana yang luar biasa sekali Pak ya. Semoga bisa terlaksana dengan baik, kemudian pembelajarannya lebih kondusif, tetapi anak tetap senang ya Pak ya dengan adanya tadi Bapak ingin melakukan ice breaking, kemudian Bapak mengadakan variasi pembelajaran lainnya. Semoga berhasil ya Pak ya. Iya, itulah rencananya Bu ke depannya. Ya, terima kasih nih Bu Suri, terima kasih atas waktunya. Iya sama-sama Pak. Terima kasih untuk Pak Agus. Selamat pagi Pak Agus. Sip.